Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini saya akan melanjutkan materi Smart Money Concept. Kemarin sudah kita pelajari di awal. Kita flashback dulu. Di materi pertama itu tentang dasar-dasar atau apa yang melatar belakangi tentang Smart Money Concept. Kemudian di episode kedua kita mempelajari tentang market structure yang simpelnya. Kemudian di pertemuan ketiga kemarin kita belajar tentang point of interest. Nah, yang sekarang kita akan belajar tentang liquidity. Nanti rencananya setelah liquidity ini kita akan sampaikan materi market structure yang advance-nya ya. Jadi nanti kemungkinan akan saya post di video langganan. Jadi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari ini via YouTube nanti bisa masuk ke video langganan. Oke, untuk liquidity pertama, apakah liquidity itu ya? Liquidity itu kalau kita umpamakan itu semacam bahan bakar untuk menggerakkan market ya. Sebagaimana kita tahu kalau smart money ini kan smart money concept, dia selalu yang bisa menggerakkan market itu hanya big trader atau big guys atau trader-trader institusi atau hedge funds. Kalau trader retail semacam kita ini, kita tidak bisa menggerakkan market ya. Order sebanyak apapun, mau berapapun lotnya, mau berapapun equity-nya, itu tidak bisa menggerakkan market sama sekali. Karena kita juga trading itu kan menggunakan broker atau liquidity provider. Jadi order kita itu dikumpulin di sana semuanya. Jadi yang hanya bisa melakukan manipulasi atau harga dan segala macam itu ya termasuk market maker kalau saya bilang ya. Jadi yang kita pelajari di SMC atau Smart Money Concept yaitu tadi kita berusaha memahami pola pikir mereka itu seperti apa sih yang akan mereka cari, apa yang akan mereka pikirkan gitu. Sedangkan mereka trading itu menggunakan data-data masa lampau. Saya sudah jelaskan di materi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, bahwasanya strategi Smart Money Concept ini menandai area atau memarking area-area pentingnya atau POI-nya istilahnya ya. Di antaranya ada fair value gap, kemudian ada SND, kemudian apalagi liquidity. Terutama yang paling penting ini adalah liquidity. Liquidity ini adalah seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa liquidity ini adalah bahan bakar market ya. Jadi ibaratnya kendaraan kalau tidak ada bahan bakar itu kan tidak akan bisa dihidupkan ya, tidak bisa berjalan kalau kendaraan tanpa bahan bakar. Kalau manusia tanpa makan minum ya kita juga mati pasti ya. Ya market itu ya seperti itu. Mereka akan membutuhkan bahan bakar atau liquidity untuk market ini bergerak atau market ini berjalan. Makanya kita selalu sebut liquidity. Orang yang tidak bisa melihat liquidity atau tidak bisa mengidentifikasi liquidity itu ada di mana, tidak bisa mengenali, tidak bisa tahu ya, kita yang akan menjadi liquidity dari market itu gitu. Jadi kita yang akan menjadi korbannya. Nah, ya kita hanya berusaha memahami apa yang mereka pikirkan, apa yang algoritma ini sebenarnya mau ya, itu salah satu analisanya. Ya, ini hanya sebuah strategi, jadi jangan diklaim bahwasanya ini selalu benar, tidak. Bahwasanya analisa ini menambah kita atau memberikan insight bahwasanya pertimbangan kita itu melakukan aksi jual maupun beli ini di area mana dan area penting mana saja. Nah, termasuk liquidity ini, ya kan? Yang bisa melakukan hal ini, ngambil liquidity ini hanya kalau ngomong bandar terlalu kasar ya. Ya market maker lah, big guys atau trader institusi atau hedge fund lah. Dengan cara melikuidasi orderan para trader retail ya. Jadi trader retail ini diambil orderannya, entah itu stop loss, entah itu sell limit atau order limit atau order stop. Nah, itu mereka ambil semua. Jadi dengan cara mengenali liquidity ini, maka kita itu tidak akan melawan mereka, justru akan
menunggangi orderan mereka untuk mendapatkan probabilitas keuntungan dalam trading. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk jenis-jenis liquidity ya. Liquidity apa saja yang kita bisa identifikasi di dalam market ya. Yang pertama itu liquidity trend line ya. Jadi di dalam market atau di sini kan kita menggambarkan dalam sebuah candlestick ya. Candlestick itu kalau kita tarik trend line itu kan ada arah harga. Misalkan trennya naik atau trennya turun atau justru sideways. Nah, itu salah satu yang diidentifikasi oleh strategi SMC ini menjadi liquidity. Makanya trend line itu akan di break dan diambil harganya, kemudian dia akan melanjutkan harganya entah itu naik maupun turun ya. Jadi itu trend line itu di strategi ini kita menjadi liquidity atau harga yang akan kemungkinan ya probability akan diambil terlebih dahulu. Kemudian liquidity yang selanjutnya adalah liquidity grab atau liquidity sweep ya. Liquidity grab atau liquidity sweep ini nanti akan saya jelaskan satu persatu di real chart ya. Jadi tidak hanya kita bicara dengan tulisan seperti ini, akan kita sodorkan dengan data atau gambar di chart ya, di trading view. Nah, saya jelaskan pokoknya dulu ya. Kemudian ada equal high maupun equal low. Equal high, equal low ini biasanya kita anggap sebuah liquidity ya. Biasanya di sini tuh kalau nggak ada sideways atau marketnya yang sifatnya double top atau double bottom. Kemudian inducement liquidity, seperti kita sudah sampaikan beberapa video sebelumnya bahwasanya inducement ini adalah salah satu liquidity yang sangat penting ya, karena inducement itu dari kata induce itu kan mengajak atau menggoda. Artinya itu sebuah tipuan bahwasanya trader itu akan entry di area tersebut. Padahal itu hanya sebuah tipuan atau jebakan para market maker ya. Tapi di sini kita tidak melihat itunya, tapi di smart money concept yang akan kita pelajari ini, inducement ini menjadi salah satu elemen yang sangat penting. Karena dengan inducement ini kita akan mengenali struktur market, akan mengenali trading range, akan mengenali valid high, valid low di dalam market dalam memenuhkan market structure yang advance. Yang nanti akan saya sampaikan di video selanjutnya yang lebih khusus lagi. Kemudian yang terakhir yang kita akan sampaikan itu ada compression liquidity. Jadi compression liquidity ini adalah salah satu liquidity yang kalau kita lihat di dalam chart pattern itu kayak rising wedge atau falling wedge. Jadi harganya itu semakin mengerucut dan dia akan melakukan bantingan atau yaitu namanya kompresi liquidity. Oke. Saya sudah sampaikan tadi contohnya trendline liquidity. Nah, di dalam sebuah trendline ini kan ada banyak sekali order jual maupun beli ya. Di dalam smart money kita memandang bahwa banyaknya order tersebut itu bisa dijadikan sebagai bahan bakar market. Baik itu trendline yang naik maupun trendline yang turun atau downtrend. Coba contohnya seperti apa? Kita akan ke chart ya. Oke, kita udah ada di chart ya. Kita sudah ada di XAUUSD ya, yang baru terjadi kemarin ya. Ini adalah salah satu contoh trendline liquidity. Nah, kan? Ini trendline naik, dia bullish channel, dia naik. Ini kan trendline. Karena dia terbatas ini kecil-kecil, candle kecil-kecil yang trendline ini kan lihat. Nah, harga diambil dulu trendline. Ini diambil liquidity, kemudian dia bergerak naik ke atas yang membuat harga ini menjadi all time high. Selain ini liquidity apa aja? Ada, nanti akan jelaskan contoh berikutnya. Yang jelas contoh liquidity trendline itu seperti ini. Apalagi coba kita lihat. Ini trendline, ini kan juga trendline. Jadi kalau kita melihat trendline itu seperti ini.
termasuk juga chart pattern ya. Kalau di trendline itu kan erat kaitannya sama chart pattern ya. Kayak misalkan ini kan break apa drop, kemudian dia bikin bear flag, lalu dia lanjut turun. Ya ini drop, lalu bear flag, kemudian dia turun, lalu naik. Jadi identifikasinya adalah trendline di sini sebenarnya chart pattern mirip ya, bukan ya istilah katanya ini adalah bear flag ya. Jadi membentuk seperti bendera, kemudian ini punya, kemudian ini turun ya, melanjutkan ngambil liquidity. Dan di sini sebenarnya ada kombinasinya. Di sini kan ada, di sini kan nah ini demand. Jadi demand ini juga nanti kita anggap akan sampaikan di video nanti di akhir-akhir akan kita jelaskan bahwasanya apa aja liquidity itu. Ini mungkin videonya akan agak sedikit lebih panjang ya. Saya coba pelan-pelan tapi biar teman-teman tuh juga paham. Ya, mohon maaf kalau ada keterbatasan dalam kendala penyampaian ya. Nah, jadi contoh di setelah ini trendline, ini aja juga trendline. Tapi ini trendline-nya kan seperti ini ya. Nah, ini kayak, kalau nama saya nggak terlalu hafal ya. Jadi kalau ada salah jangan dibully. Nanti saya nangis nanti. Nah, ini dia bear penan. Nah, kalau untuk orang yang pakai strategi retail, dia akan break, akan naik kan. Ya, ternyata diambil dia. Ininya diambil yang apa namanya, yang ini kan dia akan turun, dia akan melakukan sell trader. Kemudian yang buy-nya ketika dia break, dia akan berharap naik, dia entry di sini, dia akan naik sell. Karena dia biasanya kalau break dari bull penan, dia akan entry area buy, kemudian akan nyari taking profit itu di area sini. Bener, tapi kan dia ngambil stop loss dulu kan. Jadi begitu. Ya ini kan juga ada, ini liquidity. Nanti akan saya jelaskan contoh banyak ya liquidity ini. Oke, kita jadi teman-teman sudah tahu ya tentang trendline itu sebuah liquidity, sudah tahu ya. Semoga insya Allah semoga bisa memahami. Kita kembali ke materi. Nah, liquidity selanjutnya adalah liquidity grab atau liquidity sweep-nya. Sebenarnya prinsip dari liquidity ini kita melihat simpelnya saja. Jadi kelihatan dari sumbu-sumbunya yang panjang, yang sumbu tersebut high-nya atau low-nya mengambil high atau sumbu low sebelumnya. Jadi yang harusnya menjadi break body candle, kalau break body candle dia akan menjadi struktur yang berbeda. Tapi kalau dengan cuman sweep liquidity atau cuma wick atau sumbu atau buntutnya, ya ini sebuah liquidity. Contohnya di dalam liquidity grab itu seperti ini. Nah, nanti akan saya sampaikan external liquidity dan internal liquidity juga ya di akhir-akhir video. Kemudian di sini kita lihat bahwasanya di area BOS itu, di atas kan di BOS itu, yang di break di BOS itu liquidity eksternal ya. Jadi dalam kondisi uptrend dia akan menjadi buy side liquidity. Buy side liquidity atau BSL ini kalau seandainya dia di break, dia akan menjadi break of structure. Kemudian ketika dia ternyata bawahnya ini, misalkan bosnya ini kan bos uptrend, kemudian low strong low-nya itu diambil sama harga. Ini juga external liquidity. Jadi dia menjadi change of character. Ya ini contohnya di bawah, contoh dari model liquidity grab atau liquidity swap ini seperti ini ya. Jadi ada candle, kemudian ada sumbu, ada candlenya, sumbunya ngambil candle ngambil sumbu candle sebelumnya. Ini kalau terjadi seperti ini di area order block atau di area zona penting atau di area SND atau apa ya, di Fibonacci yang cukup bagus, misalkan di golden ratio atau di optimum trend entry atau di 79. Nah, itu kita menjadikan itu sebuah alasan atau menjadi sebuah pertimbangan bahwasanya ini akan menjadi entry atau high probability setup. Oke, kita coba lihat di chart. Oke, kita udah di chart. Ini contoh liquidity sweep atau liquidity grab di area order block. Coba teman-teman lihat di sini adalah ada candle order block, yaitu candle doji di sini menjadi candle order block. Jadi
dia last up move atau candle terakhir bullish sebelum ada candle impulsif bearish. Kalau kita tandain seperti ini candlenya candle order block kan, ini candle order block. Coba kita kasih warna yang lebih jelas. Nah, itu candle order block, order block. Nah, di sini kita melihat bahwasanya candle ini, candle terakhir up move ini dia cuman ngambil sumbu. Nah, ini dinamakan liquidity sweep atau liquidity grab. Candle yang bagus, sebentar saya liquidity grab. Liquidity grab atau liquidity sweep ya. Nah, artinya apa? Ada swing. Jadi candle 1, 2, 3. Jadi sumbunya ini diambil oleh sumbu ini. Ya, ini menjadi candle liquidity sweep ya. Di sini juga ada liquidity lagi. Di sini menjadi sweep lagi. Jadi dia sifatnya bukan close body ya. Jadi dia ngambil liquidity. Nah, apabila candle yang ngambil liquidity ini dia menjadi order block, maka ketika harga naik atau kembali, dia 1 udah termitigasi, 2, 3 kali rejection, maka harga ini akan impulsif atau candle order block ini menjadi high probability setup ya. Jadi kalau misalkan ini kita lihat, ini candle order blocknya, kemudian ini liquidity sweep atau liquidity grabnya ada lagi, dan ini menjadi liquidity yang bagus ya kalau misalkan kita untuk menjadikan area entry kita. Jadi ada 3 kali rejection, 1, 2, kemudian 3, lalu impulsif bearish ya. Itu contoh order block di contoh liquidity sweep atau liquidity grab di order block ya. Oke, kita sekarang kembali ke materi lagi. Untuk liquidity yang berikutnya adalah equal high dan equal low liquidity. Equal high, equal low liquidity ini biasanya terjadi dalam internal liquidity ya. Biasanya posisinya ini seimbang atau sejajar dengan candle sebelumnya. Jadi sumbunya bisa juga hanya mengambil wick candle sebelumnya. Biasanya terjadi kalau di chart pattern itu kadang-kadang double top atau double bottom ya. Oke, kita ke chart. Nah, saya akan mencontohkan liquidity yang sifatnya equal high ya. Di sini kita bisa melihat ada 2 candle sumbu yang sejajar. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai equal high liquidity ya. Equal high liquidity kita tandain sebagai EQH ya. EQH. Susah banget. Equal high liquidity. Nah, apabila ada candle yang melakukan model seperti ini, biasanya order blocknya ini juga powerful gitu ya. Ya, ini kita lihat last candle bullish ini menjadi, coba lihat nih, ini harga ketika kembali ke atas dia rejection, di reject oleh candle order block yang ada liquidity-nya. Dia akan jauh turun ngambil liquidity di sini. Dia ngambil low yang di sini. Jadi dia mereject kemudian menuju harga yang paling bawahnya di sini. Kemudian lanjut rejection sampai 1, 2, kemudian dia sudah nggak bisa nahan. Nah, ini udah beda lagi strukturnya. Kalau kita melihat liquidity ini bisa dikategorikan sebagai equal high liquidity. Kemudian saya akan mencontohkan equal low ya. Di sini kita melihat bahwasanya ada candle yang wicknya itu bisa dikategorikan ini sejajar. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai double bottom ya. Ini equal low liquidity. Nah, equal low liquidity ini, sebentar, saya ganti warna menjadi warna yang lebih gelap. Nah,
Nah, equal low liquidity ini dia diambil dulu sama di week dulu. Nah, seperti ini yang dicari oleh smart money ya. Jadi banyak orang pasang order di sini, pasang order buy limit atau stop lossnya, diambil stop lossnya dulu. Nah, biasanya yang ada order block yang mengambil liquidity seperti ini, dia itu juga powerful ya. Ini kita lihat order block yang terakhir itu kan ini. Nah, ini berkali-kali order block ini memantulkan harga ya. Dia candle ini turun kembali, turun lagi, dia menahan. Jadi low yang di sini ini bisa dikategorikan sebagai low yang ngambil liquidity. Jadi ini low yang bagus ya. Contoh equal low liquidity itu seperti itu. Jadi setelah dia balik ke order block area sini atau dia ini menjadi area demand, kemudian dia impulsif naiknya. Ini contoh dari liquidity yang sifatnya equal low atau double bottom ya. Oke, kita lanjutkan ke materi. Liquidity yang selanjutnya compression liquidity ya. Compression liquidity ini biasa kita sebut sebagai CPLQ atau liquidity yang terjadi manakala biasanya akan terjadi pembalikan arah ya. Biasanya ditandai dengan semakin menyempitnya area ya dari kalau kita garis tarik trendline itu dia akan menyempit ya. Di dalam chart pattern biasa disebut rising wedge ketika uptrend atau falling wedge ketika downtrend. Sebenarnya masih ini di video yang kali ini di materi liquidity ini liquidity terakhir yang akan saya bahas. Nanti ada liquidity yang inducement yang akan saya bahas di video yang terpisah. Nanti akan saya post di video atau playlist yang sifatnya materi khusus ya. Jadi kalau teman-teman pengen melihat inducement atau belajar inducement lebih detail lagi, nanti bisa gabung di join di langganan YouTube-nya ya. Nanti bisa menikmati materi Smart Money Concept tentang liquidity inducement ya. Compression liquidity itu biasanya bentuknya akan seperti ini ya. Jadi dia dari areanya semakin menyempit dari besar kemudian mengecil. Kalau kita tarik trendline itu di chart pattern dia namanya terlihat seperti rising wedge ya kalau misalkan di uptrend. Kemudian kalau di dalam downtrend area yang menyempit itu biasanya dijadikan atau dinamakan sebagai chart pattern yang namanya falling wedge ya. Jadi ketika dia break akan retest lalu akan terjadi balik arah. Kita akan contohkan materi kompresi liquidity. Nah, ini dalam XAUUSD ya. Ini terakhir kondisinya uptrend ya kan, uptrend. Kemudian dia selalu bikin higher high, higher low, higher high, higher low. Kemudian tapi areanya ini semakin menyempit. Kalau kita tarik garis ya, garis trendline lah katakanlah. Ini areanya bisa dibilang semakin menyempit ya. Ini semakin menyempit. Jadi ketika dia break dari area compression liquidity atau rising wedge, ini kalau chart pattern dia break lalu dia retest lalu dia turun. Itu yang disebut sebagai kompresi liquidity. Lalu ini contoh untuk kompresi liquidity ketika downtrend ya. Kita lihat bahwasanya high-nya ini juga lebih rendah, kemudian low-nya juga lebih rendah, dan ini areanya menyempit. Jadi kita bisa identifikasi bahwasanya ini sebuah liquidity ya. Dia candle bergerak kecil-kecil, kemudian dia di area terbatas. Ketika dia break maka dia akan sangat impulsif ya. Ini salah satu liquidity yang disebut sebagai kompresi liquidity ketika downtrend, atau kalau di chart pattern ini mirip falling wedge ya. Jadi dia liquidity ini dia akan ambil ke atas semuanya orderannya ini. Ya, itu ya untuk kompresi liquidity seperti itu. Jadi untuk materi liquidity mungkin cukup ini dulu sementara ya. Nanti kita akan post untuk yang liquidity inducement, kemudian market structure yang advance itu di video materi khusus akan kita post di video langganan. Silahkan kalau mau join silahkan berlangganan. Mungkin itu dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman bisa mendapatkan informasi ini. Kalau masih ada yang kurang jelas bisa tanyakan di
grup diskusi Telegram atau bisa langsung DM saya di link di deskripsi ya. Mungkin itu aja dulu ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan teman-teman yang ingin join di VIP silahkan nanti cek link di deskripsi ya. Oke, akhir kata, see you in the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.